Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 termodinamika akan mempresentasikan tentang entalpi dan entropi. Kelompok saya yang beranggotakan dengan saya sendiri, Ridwan Jarwanto, dan teman saya, Rizky Hafid Hudin. Nah, yang pertama adalah entalpi. Nah, ini adalah 4 subbab yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama pengertian, kedua endotherm dan exotherm, ketiga hukum Hess, dan yang keempat jenis-jenis perubahan entalpi. Pengertian. Apa sih entalpi itu? Entalpi adalah kandungan kalor sistem dalam tekanan tetap atau konstan. Bisa dibilang delta P sama dengan 0, dilambangkan dengan H. Sedangkan perubahan entalpi adalah selisih antara entalpi akhir dan entalpi awal. Jadi delta H sama dengan H akhir dikurang H awal. Nah, itu adalah perubahan entalpi. Perhitungan entalpi itu didasarkan pada hukum termodinamika 1, yaitu jumlah kalor pada suatu sistem adalah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut, ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Jadi ya jumlahnya ya berubah dengan usaha sistem itu sendiri. Nah, dari hukum tersebut dapat dijelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tapi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Yang kedua, endotherm dan exotherm. Endotherm adalah suatu reaksi yang membutuhkan kalor atau panas, sedangkan exotherm yaitu menghasilkan atau melepas panas. Di sini terdapat diagram endotherm dan exotherm. Di sini endotherm itu membutuhkan panas, dan di sini adalah exotherm itu melepaskan atau menghasilkan panas. Kebalik. Nah, iya ini. Sorry. Nah, pada gambar diagram tersebut dijelaskan bahwa reaksi exotherm energi atau produk sudah reaksi lebih kecil dibanding dengan reaktan. Karena pada exotherm lepas panas, sedangkan pada diagram endotherm nilai energi pada produk lebih besar dibandingkan dengan nilai reaktannya atau resi reaksinya. Tukang reaksinya lah, reaktan itu. Dikarenakan pada endotherm menyerap panasnya. Yang ketiga, hukum Hess. Hukum Hess mempunyai pemahaman yang sama dengan hukum kekekalan energi yang dipelajari di hukum pertama termodinamika. Hukum Hess dapat digunakan untuk mencari keseluruhan energi yang dibutuhkan untuk melangsungkan reaksi kimia. Perhatikan diagram berikut. Perhatiin aja dulu. Kita dijelaskan. Nah, ini dia penjelasannya. Diagram di atas di samping tadi menjelaskan bahwa mereaksikan A menjadi D dapat menempuh jalur B maupun C dengan perubahan entalpi yang sama, yaitu delta H1 sama plus delta H2 sama dengan delta H3 plus delta H4. Seperti yang menjelaskan gambar di sini ya. Jadi delta H1 plus delta H2 sama dengan delta H4 sama dengan di plus delta H3, seperti itu. Jika perubahan kimia terjadi oleh beberapa jalur yang berbeda, perubahan entalpi keseluruhan tetaplah sama. Hukum Hess menyatakan bahwa entalpi merupakan fungsi keadaan. Dengan demikian, delta H untuk reaksi tunggal dapat dihitung dengan delta H reaksi sama dengan delta HF atau delta dikurang delta HF yang produk dikurang reaktan. Seperti itu. Jadi jika perubahan entalpi bersih bernilai negatif atau delta H kurang lebih dari 0, reaksi tersebut merupakan exotherm dan bersifat spontan. Spontan itu seperti apa? Nah, sedangkan jika bernilai positif, delta H lebih dari 0, maka reaksinya bersifat endotherm.
Yang keempat, jenis-jenis perubahan entalpi. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Jenis sebelumnya perubahan entalpi itu ada berbagai macam. Cuman di sini yang kita jelaskan yaitu terdapat 8 entalpi. 8 jenis entalpi. 8 jenis perubahan entalpi, sorry. Nah, yang pertama perubahan entalpi pembentukan standar atau kalor pembentukan. Delta H sama dengan F merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada suhu dan tekanan standar. Seperti berikut. Nah, contohnya H2 atau gas di plus setengah O2. Nah, hasilnya seperti ini. Menjadi H2O. Seperti itu. Dan C plus O2 menjadi CO2. Nah, yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar atau diuraikan. Kalau diuraikan itu lambangnya delta HD, merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur pada keadaan standar. Perubahan entalpi penguraian merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan. Nah, ini H2O ini kayak dibalik aja gitu loh. Misalkan H2O1 menjadi H2 plus setengah O2 seperti tersebut. Cuman kalau misalkan perubahan entalpi pembentukan itu misalkan yang ini kan digabung nih jadi seperti ini. Nah, ini hasilnya ini min. Tapi kalau ini tuh hasilnya plus. Seperti itu. Ininya delta H-nya gitu. Perubahannya hasilnya plus. Yang ketiga adalah pembakaran. Pembakaran itu dilambangkan dengan C, delta H sama dengan C. Nah, perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna pada keadaan standar. Contohnya seperti ini. Nah, baiklah. Seperti kayak ini kan terdapat O2 O2 seperti C2 setengah C2H4 plus sorry tadi agak sedikit lupa, setengah C2H4 plus 3/2 O2 sama dengan menjadi CO plus CO2 plus H2O. Nah, yang keempat yaitu adalah perubahan entalpi atau netralisasi standar. Lambangnya adalah N, jadi delta HN merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam pada keadaan standar. NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O seperti tersebut. Yang kelima adalah perubahan entalpi penguapan standar atau delta HS. Perubahan entalpi yang terjadi pada perubahan entalpi yang terjadi pada penguapan 1 mol zat dalam fase cair menjadi fase gas pada keadaan standar. H2O menuju H2O delta H VAP plus sama dengan plus 44 kJ. Perubahan entalpi peleburan standar atau delta H F-fus yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pencairan atau peleburan 1 mol zat dalam fase padat menjadi zat dalam fase cair pada keadaan standar. Contohnya NaCl, ini hanya lambangnya, jadi dia tadinya solid menjadi ini salahnya harusnya I ini NaCl. I apa? Gitu. I delta H sama dengan min 112 kJ. Ini I ya.
Nah, yang ketujuh yaitu perubahan entalpi sublimasi standar. Nah, entalpi yang terjadi pada sublimasi satu mol zat dalam fase padat menjadi zat dalam fase gas pada keadaan standar. Nah, ini perubahan dari solid menjadi gas, seperti itu. Lambangnya delta H sub. Dan perubahan entalpi pelarutan standar dilarutkan. Perubahan entalpi yang terjadi ketika satu mol zat melarut dalam suatu pelarut, umumnya air, pada keadaan standar. Jadi nggak ada yang berubah. Kan misalnya plus AQ, jadi NH3AQ, karena itu dilarutkan. AQ itu kan aqua artinya. Jadi dilarutkan menjadi air. Nah, itu saja tentang entalpi. Dan materi kedua akan dilanjutkan dengan teman saya, Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rizky Hafidudin dari kelompok 6, kelompok bersama Mas Ridwan. Saya di sini berkesempatan akan menjelaskan tentang termodinamika bagian entropi. Entropi itu sendiri mempunyai simbol S. Entropi adalah ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Semakin besar ketidakteraturan, semakin besar entropinya. Ketidakteraturan sangat berkaitan dengan kemungkinan perubahan keadaan. Jika sistem menjadi lebih tidak teratur, maka nilai yang dihasilkan oleh perubahan entropi menjadi positif. Secara sistematis, rumus entropi dituliskan sebagai S akhir dikurang S awal. Satuan yang sering digunakan dalam entropi adalah joule, bukan kilojoule. Nah, di sini saya akan memberikan suatu ilustrasi. Jadi ini adalah suatu lingkungan kecil yang mana diisi oleh 4 partikel. Artinya di dalam sistem yang sangat kecil ini terdapat 4 partikel, yang mana ketika 4 partikel ini diberikan suatu gangguan atau satu gangguan, maka dia tidak akan jauh berubahnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil kedua seandainya diberikan gangguan, atau bisa juga seperti ini. Jadi, ini sedikit kemungkinan keadaan yang bisa mempengaruhi besarnya perubahan entropi. Nah, yang kedua ini kita bisa bandingkan dengan yang kedua gambar di samping ini. Nah, yang mana di dalam suatu ruangan yang besar ini terdiri banyak beberapa partikel, yang mana artinya di dalam suatu sistem yang luas ini terdapat beberapa partikel yang bisa pergi kemana saja. Nah, maka banyak kemungkinan keadaan dari kedua gambar di samping ini dengan yang ini, entropi yang lebih besar kemungkinan di area sistem yang lebih luas ini. Entropi berkaitan erat dengan hukum 2 termodinamika, yang mana entropi dilambangkan sebagai simbol S, didefinisikan sebagai jumlah energi, disimbolkan sebagai Q, yang tidak dapat diubah menjadi kerja. Simbolnya adalah W pada suhu tertentu, simbolnya adalah T, atau dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Delta S atau perubahan entropi sama dengan Q per T, di mana S adalah entropi, Q adalah jumlah energi yang tidak tersedia untuk melakukan kerja, T adalah suhu sistem dalam satuan Kelvin. Hukum 2 termodinamika, entropi semesta, sistem, dan lingkungan selalu naik pada proses spontan dan tidak berubah pada proses kesetimbangan. Untuk proses spontan,
perubahan entropi delta S dari suatu sistem adalah lebih besar dibanding panas dibagi temperatur mutlak. Kita bisa lihat ini adalah rumusnya. Dilanjut. Contoh soal. Jadi, sebuah sistem dengan suhu 120 Celcius menyerap kalor sebesar 2,4 dikali 10 pangkat 4 Joule. Jika entropi awal sistem sebesar 120 Joule per Kelvin, entropi akhir sistem sebesar, kita ketahui dahulu, T sama dengan 127 derajat Celcius. Kita perlu diingat bahwa di dalam entropi ini, satuannya yang menggunakan derajat Celcius itu dikonversikan menjadi Kelvin. Nah, jadi untuk dikonversikan ke Kelvin, ke derajat satuan ke Kelvin, itu ditambahkan dengan 273 dan hasilnya 400 Kelvin. Delta Q sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 4 Joule. Jadi hasilnya adalah 24.000 Joule. Nah, ini adalah entropi awal sebesar 120 Joule per Kelvin. Ditanya, berapa entropi akhir sistem? Bisa ditulis rumusnya. Delta S sama dengan delta Q per T. Sama dengan dimasukkan Q-nya itu 20.000, 24.000 Joule dibagi temperatur suhunya 400. Hasilnya 60 Joule per Kelvin. Nah, untuk mencari entropi akhir, kita bisa mencari dengan delta S sama dengan S akhir dikurang S awal. Delta S diketahui sebesar 60 Joule per Kelvin. Sama dengan S2 dikurang 120. Pindah ruas, S2 tetap, S1 masuk ke kiri. Jadi menjadi plus. Hasilnya entropi akhir sistem sebesar 180 Joule per Kelvin. Kesimpulannya, dari pembelajaran ini kita bisa simpulkan bahwa entropi adalah konsep penting dalam termodinamika yang digunakan untuk menggambarkan derajat ketidakteraturan atau keacakan dalam suatu sistem. Cukup sekian, itu saja penjelasan dari saya. Apabila kurang jelas, kami mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.